Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nadhim da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah itu sebagai orang yang nurnya itu adalah nur awal Allah menciptakan alam ini, dan seluruh alam itu mengikuti Rasulullah, tunduk kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah itu mengajak seseorang atau makhluk gitu ya, atau manusia untuk berjalan di jalan Allah. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a ngajak sapa Kanjeng Nabi ilallahi maring Allah. Maksudnya ilallahi maring agamane Allah. Ilallahi maring agamane Allah, yaitu al-Islam. Da'a ilallahi, da'a ngajak sapa Kanjeng Nabi ilallahi maring agamane Allah, yaitu dinul Islam, atau agamane Allah, yaitu dinul Islam. Lah berarti agama-agama yang disebut sebagai agama samawi sebelumnya, Islam tetap mengakui bahwa agama-agama sebelumnya itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya, kepada para umat manusia sebelumnya. Makanya nabi dan rasul sebelumnya itu juga ada wahyu kepada mereka. Makanya dalam Islam itu salah satunya adalah rukun Islam itu satu, rukun iman itu ada satu, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulnya, kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Jadi Rasul dan kitab itu kita juga wajib mengimani bahwa ada Rasul-Rasul, ada kitab-kitab yang diberikan oleh Rasul, oleh Allah kepada para Rasul itu jauh sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya wahyu, sudah ada namanya Nabi, sudah ada namanya Rasul. Nah, Rasulullah itu adalah khotamil anbiya, sebagai nabi yang berwujud Rasul, berwujud nabi, sebagai nabi yang sudah berupa manusia biasa atau basyarun itu ya, sebagai basyarun itu ya, nabi-nabi sebelumnya itu ya sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Apakah itu agama, apakah itu Yahudi atau Nasrani atau yang lain, tapi yang jelas agama dua itu yang paling besar itu ya. Yahudi itu misalkan ada namanya Taurah itu ya, Torah. Ada Nasrani namanya Injil. Jadi dua kitab itu semua dari Allah, semua dari Allah, kitab Yahudi, kitab Nasrani. Cuman agama mereka itu namanya bukan agama Islam, bukan nama agama yang terkait dengan inti agama itu. Misalkan namanya Yahudi, nama Yahudi itu diambil dari salah satu nama tokoh, yaitu tokohnya Bani Israel. Dari 12 anaknya Nabi Yakub, salah satu anaknya Nabi Yakub yang pertama itu namanya Yahuda. Maka namanya Yahudi itu ambilnya dari nama Yakub. Ya.
Nah, agama Nasrani, karena Nasoro itu artinya penolong, yang disebut sebagai kaum Hawariyun. Ya, Hawariyun. Nahnu Ansarullah gitu ya, Nahnu Ansarullah. Nahnu Ansarullah itu ya kami adalah para penolong Allah, itu namanya Nasrani. Kitabnya adalah Injil. Tapi mereka menggunakan namanya Nasrani. Kalau Yahudi nama orang ya, Nasrani itu nama statusnya mereka para penolong. Lah Islam itu menggunakan bukan nama Muhammad, bukan nama apa itu ya. Kalau di kalau dalam literatur yang non Arab, agama itu Nasrani nggak ada, nama Nasrani nggak ada. Itu kan literatur dalam bahasa Arab, Nasrani itu, atau Al-Hawariyun itu ya. Tapi dalam literatur mereka itu menggunakan nama orang. Misalkan nama, kalau bahasa Arabnya Nabi Isa itu Isa al-Masih. Kalau dalam bahasa Yunani itu Yesus atau Yesus Kristus. Jadi Kristus itu dalam bahasa Arab namanya Al-Masih. Tapi kemudian digunakan untuk menamakan Nabi Isa itu ya. Nabi Isa itu Kristus, Yesus itu ya. Maka kemudian agamanya namanya Kristen. Ya, Kristen. Namanya agama Kristen. Itu sebenarnya dari kata-kata Kristus. Ya, agama Kristus. Nah, kalau dalam agama Islam namanya bukan Muhammad, namanya bukan orang, tapi nama dari ini, nama dari inti dalam Islam itu apa? Dalam agama Allah yang Islam itu apa? Yaitu agamanya damai. Atau bahasanya Islam itu kan pasrah. Menyerahkan diri kepada Allah gitu loh. Jadi lebih banyak mengkaitkan diri kita kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada benda, atau kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, bersifat duniawi. Jadi bukan benda-benda magic gitu ya. Makanya kalau orang zaman dulu itu mukjizat itu hampir semua nabi itu berupa apa? Para nabi yang dulu-dulu itu mukjizatnya itu berupa benda materi. Ya, berupa material, kelihatan. Nabi Ibrahim misalkan, apa mukjizatnya? Dibong, ya gak apa jenenge? Ya gak mekan lah, gak terdas itu apa dibacok itu gak terdas itu. Dibong gak terbakar lah, gak kobong itu loh. Dibakar gak kobong. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu materinya berupa material kan, ada apinya. Kemudian ada juga Nabi Musa, yang mukjizatnya pakai apa? Pakai tongkat. Jadi tongkatnya itu bisa ada dua peristiwa dalam Nabi Musa itu. Yang pertama peristiwa di depan Fir'aun ketika para ahli sihirnya Fir'aun itu ya. Orang jenenge, siapa jenenge? Ahli sihirnya Fir'aun itu jenenge siapa? Ada namanya ya. Itu semua ahli-ahli sihir didatangkan oleh Fir'aun itu di istana. Apa mereka ahli sihir? Semua benda itu bisa menjadi ular. Maka Nabi Musa yang memegang tongkat itu, coba tongkatnya dijatuhkan ke lantai, maka dia bisa menjadi maha ular gitu loh. Jadi ular para ahli sihir itu dimakan semuanya, disedot semuanya. Dimakan semuanya sama ular itu. Jadi ular makan ular gitu ya. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Maka kemudian Fir'aun merasa kalah gitu loh, kalah tapi nggak ngakoni. Jadi ngakoni sebetulnya bahwa Musa itu memang rasul,
memang nabi nih Allah gitu ya. Dan itu mukjizat. Tapi namanya juga orang yang sudah orang besar itu, kalau orang besar itu atau merasa besar, itu kalah itu nggak ngaku kalah gitu ya. Nggak ngaku kalah. Bahkan Fir'aun itu menuduh Nabi Musa itu menggunakan sihir. Ya, menggunakan sihir. Tapi para ahli sihir pada waktu itu mengakui bahwa ini bukan sihir, Nabi Musa bukan sihir tongkatnya. Ularnya Nabi Musa itu bukan sihir. Ya, tongkatnya Nabi Musa bukan sihir. Kenapa? Karena mereka ahli sihir dan mereka nggak bisa menggunakan seperti itu. Yang sebagaimana Nabi Musa, ini jelas mukjizat. Makanya ahli sihir pada waktu zaman itu yang dikumpulkan di istana, maunya itu untuk menolak Nabi Musa, dakwanya Nabi Musa. Justru para penyihir itu menjadi pengikut Nabi Musa. Semua penyihir ikut Nabi Musa. Cuman Fir'aun kadung kalah izin, menuduh bahwa ternyata pimpinannya ahli sihir, pimpinannya penyihir itu adalah Nabi Musa. Pakai tongkat itu, makanya kalau lihat film-film di barat itu, ahli penyihir mesti bawa apa? Tongkat, sapu kan tongkatnya itu. Misalkan film apa kuwi? Harry Potter itu kan pakai ininya, sihirnya kan pakai tongkat. Jadi sapu gitu ya. Nah, di sini ada penyihir seperti itu, Mbah Jito gitu loh. Lah bendino gawe sapu ya iso nyihir. Nyihir sing apa kuwi wit-witan ning lor dipindah nang kidul itu lho. Berarti kan sihirnya luar biasa itu ya. Di sihir luar biasa ahli sihir itu ya. Jadi itulah sihir di barat seperti itu, pakai tongkat. Itu inspirasi itu para ahli sihirnya Fir'aun pada waktu itu. Jadi alatnya ahli sihir mereka itu ya tongkat itu, atau kalau nggak ada ya karena penyihir-penyihir itu perempuan maka pakai gagang sapu kan, tukang sapu kan itu kan. Aslinya ya tongkat, pakai tongkat itu, dan di mana-mana sama tongkat itu menjadi kekuatan-kekuatan para ahli sihir. Makanya kalau ada orang yang ngaku jadong ngono ya, mesti kan tongkat, meskipun orang itu masih muda pakai tongkat, itu sebetulnya tongkat sihir itu ya. Ya, tongkat sihir. Di Jawa juga sama seperti itu. Ya, misalkan dulu ada cerita Arya Kamandanu itu sapa sing wong pendek iku? Mutong Bajil itu ya. Mutong Bajil kan gawe tongkat itu loh. Itulah yang disebut sebagai sihir, itu pakai tongkat. Itu zaman dulu gitu ya. Nah, kalau di Tulungagung para ahli sihirnya nggak ada yang pakai tongkat itu loh. Ya, nggak ada yang pakai tongkat di Tulungagung. Karena semua barang bisa digunakan itu loh. Kadang-kadang ya paku, kadang-kadang ya watu itu loh. Ono paku mlebu nang weteng. Nah, kene sing ahli sihir ya nang kene sapa kuwi? Iki. Rohman karo Ali itu loh. Nyapa? Sego iso mlebu weteng ya. Sego bisa mlebu weteng kan disihir rut itu ya. Nah, tapi mereka itu selalu agama-agama itu tidak, atau inilah, kemudian ada lagi Nabi Soleh pakai tongkat juga. Apa? Ya, tongkatnya pendung nenggon watu, kemudian waktunya keluar onta, itu benda lagi. Atau juga Nabi Musa, tongkatnya ditaruh digepuk ke nang laut, kemudian lautnya bisa menjadi jalan, terbelah lautnya itu ya. Itu juga materi. Nah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Atau Nabi Isa itu bisa juga nambani orang yang punya penyakit asli. Misalkan orang dulu ada peristiwa itu, ini cerita ini di surat Yasin ya, di tafsir Yasin itu, ada orang yang wajahnya itu seperti tembok, dudu gedek gitu ya, gedek kan dari rai gedek gitu loh. Wajahnya kayak tembok, jadi wajahnya lurus, matanya tidak ada, hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada, ya wajah lurus itu loh.
wajah datar itu ya, wajahnya datar. Nah, itu kalau sekarang wajah slim lah, apa jenenge slim. Gak laptop tok sing trim, gak HP tok sing slim, tapi dulu ada juga wajah slim. Maka oleh Nabi Isa itu kemudian diobati orang itu, dicarikan mata itu, dicarikan apa? Carikan tanah liat, lempung gitu ya. Digini-gini tempel plek di titik tek gitu ya, jadi. Yang sini juga tek sama, juga tek jadi. Kemudian hidungnya digini-ginikan. Kayak orang membuat apa? Membuat boneka dari lempung itu loh. Zaman saya masih kecil kan masih ada itu. Boneka yang dibuat dari lempung atau apa neng kene apa? Tanah liat apa neng kene? Lempung juga ya. Nah, itu dibuat seperti itu. Ini juga sama. Akhirnya orang itu bisa seperti manusia biasa. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan benda juga. Lah, mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad apa? Ya, bukan benda tapi Al-Qur'an. Kenapa kok Nabi Muhammad kok mukjizatnya Al-Qur'an? Kita tahu sendiri bahwa namanya mukjizat itu apa mukjizat? Dari kata-kata ijaz. Ijazun, apa ijazun? Melemahkan. Ajaza itu ya, ajuzan itu wis lansia. Ajuzan itu wong wis apa jenenge lansia, wis lemah. Jadi ijazan itu melemahkan. Ya, kalau orang yang sudah tua itu namanya kan ajuzan. Ajuzan itu wis rondo gapuk lah gitu ya. Apa Mbak? Renta, sudah dia sudah enggak berfungsi gitu loh. Sudah expired, makanya nek rabi wong sing ngono kuwi hati-hati jan nom-nom iki. Aja sampai rabi sing tuwek-tuwek ngono kuwi. Sorene rabi, esuke mati. Kenapa? Karena dia minum susu yang sudah kadaluwarsa gitu loh. Susu expired itu loh. Jadi namanya ajuzan, wis tuwek itu ya. Nah, wis tuwek. Tapi kalau nanti azan, masdar azan itu beda lagi mananya. Jadi kalau azan itu bukan sudah ini ya, bukan ajuzan, beda. Nah, ijaz itu mengalahkan. Maka namanya mukjizat itu mengalahkan. Misalkan tadi ya Nabi Ibrahim itu mengalahkan Nabi Ibrahim ketika dibakar, karena Nabi Ibrahim dianggap salah karena menghancurkan yang namanya arca-arca itu, dibakar, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka orang-orang kafir, orang-orang pada waktu itu orang-orangnya Naja Namrud itu kan tunduk. Ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya adalah ini mukjizatnya adalah ular, maka orang-orang ahli sihir pada waktu itu semua tunduk kepada Nabi Musa. Jadilah mereka itu ikut dakwahnya Nabi Musa. Beriman mereka semuanya. Kalau Fir'aun selamanya tidak beriman itu ya, selamanya tidak beriman. Itu Fir'aun, karena keangkuhan Fir'aun itu sendiri gitu ya. Karena tidak sadar bahwa itu adalah mukjizat, itu dari Allah gitu ya. Nabi Isa juga sama, fisik juga kan? Fisik juga. Bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Itu juga sama itu ya, sama seperti itu. Nah, Nabi Muhammad itu mukjizatnya itu bukan sesuatu yang bersifat material, tapi Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an berarti kenapa Al-Qur'an dikatakan mukjizat? Ya, kenapa Al-Qur'an dikatakan mukjizat? Ada yang mengatakan karena Al-Qur'an itu bahasanya tidak bisa ditiru. Karena bacaannya itu bisa menjadikan orang itu damai hatinya. Sehingga dia ternyuh, seperti kasusnya masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam itu karena bacaan Quran dari adiknya. Dari adiknya. Itu bacanya seperti itu. Berarti bacaan Al-Quran itu untuk mengalahkan siapa? Untuk mengalahkan para ahli syair pada waktu itu. Karena yang kuat zaman itu kan ahli syair. Kalau zaman Nabi Ibrahim, orang yang kuat itu apa? Orang yang sakti. Zaman Nabi Ibrahim itu ya, orang yang sakti-sakti. Zaman Nabi Musa itu orang tidak percaya pada orang tidak percaya pada Tuhan. Karena Tuhannya itu adalah
Ya, Fir'aun itu sendiri mengatakan bahwa saya Tuhan. Tidak ada orang ada orang yang bisa menyamai dia. Itu Fir'aun itu ya. Maka mukjizatnya Nabi Musa itu digunakan untuk apa? Untuk supaya orang-orang itu tunduk semuanya itu ya, bahwa pengakuan Fir'aun bahwa dia Tuhan itu tidak bisa tidak bisa diterima oleh akal sehat pada waktu itu. Kemudian yang berkembang apa pada Nabi di Fir'aun sendiri kan sudah ada proses mumi gitu ya, ada proses mumi. Mereka berarti ilmu pengetahuan zaman itu sudah ada, termasuk zaman Nabi Isa itu apa yang paling berkembang pada waktu itu? Zaman Nabi Isa itu sudah banyak berkembang ilmu fisika, ilmu kimia, atau yang kemudian termasuk ilmu-ilmu kedokteran pada zaman Nabi Isa itu sudah banyak ilmu kesehatan, ilmu tentang kedokteran, yaitu terutama di daerah Mesir. Di daerah Mesir sudah ada namanya ilmu ketahuan, yaitu di daerah Alexandria atau kita menyebutnya sekarang namanya Iskandaria, atau dalam bahasa Latin adalah Alexander, yaitu daerah yang dulu dikuasai sekitar 3 abad sebelum Masehi, itu dikuasai oleh tokoh dari Yunani namanya Alexander the Great, atau yang disebut Alexander yang Agung gitu loh. Alexander yang Agung. Dengan kemudian membawa para ilmuwan dari Yunani ketika menguasai Mesir, mereka membawa para ilmuwannya termasuk ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia itu ya. Dan yang paling menonjolkan ilmu fisika. Zaman dulu namanya dokter itu nggak ada, itu namanya fisikawan, itu dokter itu fisikawan namanya, ya fisikawan. Maka ilmu kedokteran zaman Nabi Isa itu sudah berkembang 3 abad sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, itu ilmu itu sudah berkembang. Maka dulu banyak orang yang canggih-canggih dalam ilmu kedokteran di sana. Ya, dalam ilmu kedokteran sudah canggih. Termasuk ilmu fisika, ilmu kedokteran itu banyak yang sudah belajar di situ itu gitu ya, belajar di situ itu. Karena itu Nabi Musa diberi mukjizat supaya mengalahkan para dokter itu. Para dokter itu bisa kalah oleh apa? Oleh mukjizat itu ya. Jadi semua persoalan alam ini pada waktu itu, persoalan manusia itu yang bisa mengalahkan hanya Allah gitu ya. Sehebat-hebatnya manusia apapun di atas langit mesti ada Allah gitu loh. Nah, ada Allah, di atas langit ada Allah. Jadi kekuasaan itu nggak ada yang betul-betul sempurna, itu nggak ada. Sehebat-hebatnya Raja Fir'aun, sehebat-hebatnya Raja Namrud, sekuasa-kuasanya Nabi Namrud, itu masih ada raja di raja, namanya Malikul Mulki, yaitu rajanya raja, ya rajanya raja. Narendro itu ya apa jenenge kalau Jawa ini. Narendro, jadi rajanya raja besarnya ada itu loh. Jadi kekuasaan manusia itu terbatas, itulah mukjizat. Kon itu ngaku rojo, ngaku Tuhan, kamu nggak ada apa-apanya itu loh. Kata Nabi Musa kan begitu. Dengan mukjizat begitu itu seakan-akan Nabi Musa ingin mengatakan bahwa kamu itu ngaku raja itu ngaku yang namanya Tuhan itu nggak bisa seperti itu kan, karena di atas kamu masih ada lagi, di atas kamu sebagai raja masih ada maharaja itu loh, masih ada maharaja. Karena itu kemudian mukjizat itu bisa mengalahkan semuanya, termasuk Al-Quran itu pada waktu di Jazirah Arab yang paling berkuasa siapa sebetulnya pada waktu itu? Satu yang paling berkuasa itu adalah para ahli syair, para ahli syu'ara. Maka dalam Al-Quran ada kata-kata surat Asy-Syu'ara, para penyair itulah yang berkuasa pada waktu itu. Jadi penyair itu bisa menjadikan orang hebat jadi hancur. Ya kalau sekarang media sosial lah itu ya. Sekarang yang paling berkuasa kan medsos, netizen jadinya kan. Orang baik kalau kemudian diserang oleh netizen jadi jelek. Orang jelek didukung oleh netizen itu jadi baik. Dulu seperti itu para penyair, misalkan ada orang miskin itu ya,
Datang penyair, memuji-muji. Oh, dalam waktu yang nggak lama, semua orang berduyun-duyun ke situ, mendatangkan, datang semuanya. Hebat ini, hebat ini, hebat ini. Lah, sekarang masih banyak yang seperti itu. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Ada. Yaitu, saya nggak menyebutkan, nanti kena ban lagi itu ya. Jadi ada kelompok yang menghebat-hebatkan itu mbah-mbahnya dulu. Supaya apa? Supaya orang berdatangan ke situ. Itu kan persis orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, misalkan dulu mbah saya itu bisa membawa emas dari surga gitu ya. Wah, top gitu ya. Tibai sopo, tibai Mas Jito gitu loh. Jadi bawa emas dari surga, jadi rantai emas dari surga. Membawa emas dari rantai surga. Dulu mbah saya itu bisa memarahi malaikat. Supaya apa? Supaya orang itu, wah hebat berarti dia. Supaya dia ke situ gitu loh. Dia ke situ, tunduk ke situ gitu loh. Ini kan teori legitimasi kekuasaan. Nah, teori legitimasi kekuasaan. Karena itu kalau ada orang begitu-begitu dengan cerita-cerita yang halu ya, cerita-cerita yang begitu-begitu gitu ya. Wah itu nggak usah diikuti kalau begitu-begitu. Itu sama dengan orang jahiliyah menggunakan cara seperti itu. Sama dengan para penyair tadi itu. Pokoknya kalau kita ingin kaya gampang, apa? Datangkan ahli syair, memuji-muji gitu ya. Orang jelek dipuji-puji, jadilah orang berduyun-duyun ke situ. Ada orang baik, orang kaya, kemudian diberi syair. Syairnya itu syair menjelekkan orang itu. Langsung semua buyar semuanya. Semua pada pergi dari orang itu. Dan nggak ada orang yang mau berkawan di situ itu. Itulah cara orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Ya makanya sekarang diikuti oleh beberapa orang itu ya, beberapa orang yang ngaku-ngaku bahwa mbahnya itu bisa katanya dikubur 100 tahun, ketika digali kuburannya, kemudian bangun baca Al-Quran gitu kan. Nah, kan yo aneh toh. 100 tahun itu yo wis jadi mumi lah itu kan. Wis jadi apa jeneng yo entek yo gak enak wis jerangkok wis entek wis buyar kabeh wis. Wis gak dadi lemah kabeh itu ya. Itu jadi bisa lungguh kemudian bisa ini. Lho kok iso ngono kan wali gitu ya. Wis pokoknya dianggap wali kabeh. Jadi anak putune kabeh wali kabeh itu ya. Lho nek ngono ya padha awake dhewe ya wali kabeh. Ayo akeh di waline nang karo Indonesia. Gini ono wali kota, ono wali murid, ono wali santri, wali mahasiswa, wah akeh kene itu ya. Kabeh kok wali ya. Jadi ada di kota wali gitu ya. Malah saiki jarene ben hebat-hebat ngono kuwi. Saiki wong umroh enggak neng Mekah Madinah. Sekarang umroh ke daerah dia gitu loh. Ini kan penyimpangan agama, itu kan jahiliyah kalau menurut saya. Cara-cara jahiliyah yang digunakan. Kan itu enggak usah melok-melok wong sing ngono-ngono kuwi. Ya, enggak usah melok-melok wong sing ngono-ngono kuwi. Makanya yang bisa mengalahkan dia apa? Yaitu orang-orang yang ikhlas, yang punya sifat nubuwah. Saya kira Nabi gak enek. Maka yang bisa mengalahkan mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kan zaman ilmu pengetahuan. Makanya kenapa Al-Quran mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai mukjizat itu digunakan bukan hanya pada saat Al-Quran turun. Sebagaimana nabi-nabi mereka, nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya saat Rasulullah itu hidup, Al-Quran itu menjadi mukjizat. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat itu di semua tempat dan di masa apapun. Ya, likuli makan, walikuli zaman, di semua tempat, di semua masa. Berarti apa? Al-Quran itu digunakan, mukjizatnya itu adalah sampai sekian lama, sampai ila yaumil qiyamah. Lah, masa setelah Nabi itu apa? Masa setelah Nabi itu adalah masa ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang sempat mati selama sekian abad, 10 abad yang lalu, dari abad ketiga sebelum Masehi sampai ke abad ke-7 Masehi, berarti berapa?
10 abad itu ya. Mati protesnya itu ya sekitar ya 7 abad lah itu ya. Maka Islam itu kan menghidupkan kembali yang namanya ilmu pengetahuan. Islam menghidupkan kembali dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang dulu pernah berkembang ya di dunia sekitar dunia Eropa sini ya, Eropa berdekatan dengan Asia. Daerah-daerah Yunani dan kemudian kekuasaannya. Itu ilmu-ilmu pengetahuan dihidupkan kembali dengan apa? Dengan cara para agamawan itu belajar awalnya mereka menerjemahkan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Islam, ke dalam bahasa Arab yang sudah ditulis dari bahasa Suriah atau bahasa Armenia, bahasa Yunani terjemahkan bahasa Armenia, bahasa Arem itu ya. Kemudian ke dalam bahasa Arab, atau langsung dari bahasa Yunani langsung kepada dalam bahasa Arab, maka sesungguhnya ilmu-ilmu dihidupkan kembali oleh Islam. Karena itu sampai sekarang itu terjadi betul itu ya. Sekarang berkembang ilmu pengetahuan yang dulunya ditolak di dunia barat juga ditolak pada waktu itu. Ya, kita masih ingat yang menemukan teori bahwa cakrawala berpusat di matahari siapa? Galileo. Oleh dunia barat itu sudah melanggar dogma agama. Karena itu nasibnya Galileo di apa? Dihukum gantung. Di Eropa kan gantung. Pancung kan Arab, Eropa gantung, hukum mati, dipenteng itu loh. Dipenteng. Romawi kan penteng begitu biasanya. Kenapa? Karena itu kesalahan Galileo nyalai namanya dogma gereja. Nah, Islam mengajarkan bahwa yang namanya keimanan dengan ilmu pengetahuan itu kan jadi sesuatu yang berkolaborasi atau berintegrasi. Tidak ada yang namanya iman dan ilmu itu bertentangan. Makanya antara agama dengan ilmu itu ketemu. Agama dengan ilmu itu nanti ketemu. Agama berdasarkan keyakinan, ilmu berdasarkan kebenaran akliyah. Jadi kebenaran kebenaran ilahi dengan kebenaran akal, kalau kita gunakan secara murni, secara mencari kebenarannya, akan ketemu. Itulah kemudian Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Dan temuan-temuan baru dalam teknologi yang sekarang dikembangkan oleh Barat itu, dunia Islam itu telah melakukan semacam restorasi ya. Restorasi apa restorasi itu? Restorasi itu apa ya? Ini loh, dulunya yang sesuatu yang tidak berkembang dikembangkan, sesuatu yang mati dihidupkan kembali. Jadi semacam Ihyaul Amwat itu ya, menghidupkan yang sudah mati-mati. Ilmu yang dulu pernah dikembangkan oleh orang, kemudian direstorasi, itu menjadi ilmu yang baru. Jadi ilmunya tetap berkembang di situ yang dasarnya, kemudian dikembangkan, maka muncul ilmu-ilmu dalam dunia Islam itu yang sangat luar biasa perkembangannya. Misalkan ada yang namanya ilmu optik. Optik itu apa? Tentang kacamata itu loh, ini loh. Itu yang mengembangkan dunia Islam sebetulnya dalam ilmu optik. Kemudian ada juga matematika yang dulunya mati itu ya. Karena dulu orang nggak mau menggunakan matematika. Apalagi orang Arab ya, orang Arab itu kan nggak bisa berhitung, sampai sekarang orang Arab susah berhitung. Sekarang kan borongan orang Arab, wis piro ngono tok ae. Kaya ngene ya bener ya. Kaya ngene iki ya tuku duren nang galak ngono lho. Tuku duren nang galak kan gak hitungan. Wis piro kabeh ngono tok. Sak kebon piro ngono lho. Jadi orang Arab itu nggak bisa menghitung-hitung.
Ya, tapi kalau dalam hal dalam hal sedekah hitungan orang Arab itu. Gak iso berhitung tapi hitungan itu loh. Makanya kan disinggung dalam surat Al-Lumazah itu loh. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adada. Jadi mereka yang yang mengumpulkan uang dan menghitung terus itu ya. Makanya itu karena itu sebetulnya salah menafsirkan. Wa adada berarti kan nggak oleh ngitung-ngitung duit. Karena itu nggak usah belajar berhitung gitu ya. Karena diancam neraka wil. Wah, nek suka-suka ngitung duit ning kene sapa sing paling kena? Ya Pak Mas Gofur sing kena. Kan dia kan bendahara tukang ngitung duit. Allah kan tukang ngumpulin duit. UKT masuk ning Pak Gofur itu ya. BLU berarti Pak Gofur. Satu TV ono uangnya mlebune Pak Gofur kan itu kan. Sewa gedung Pak Gofur kan ala di jamaah amalan. Bendahara itu ya. Ada dan ngitung gitu loh. Itu kan salah tafsir itu ya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya ya seneng ngumpulkan uang dan ngitung-ngitung duitnya untuk pribadi. Iki nek tak gawe semene sok aku gak iso mangan. Makanya saya enggak mau sedekah itu loh. Nah, dengan begitu maka orang-orang jahiliyah itu selalu seperti itu, menghitung sesuatu, hitungan bukan menghitung ya, hitungan. Nah, dalam dunia Islam ketika maju ilmu pengetahuan dan agama itu bukan sesuatu yang bertentangan, karena sama-sama dihormati, yaitu yang fa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau begitu berarti tafsirnya itu lebih tinggi mana orang yang beriman dan berilmu? Ayo, tinggi mana? Jadi darajatnya itu loh. Darajatnya itu iman atau utul ilma? Utul ilma. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dengan yang beriman. Tapi tidak berarti orang itu kalau gitu nggak usah beriman, nggak begitu. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu ilmunya lebih tinggi daripada keimanannya, derajatnya itu loh. Karena apa? Karena kalau orang itu hanya beriman, dia itu nanti ujungnya adalah soleh. Tahu soleh ya? Ya soleh ya. Orang soleh. Tapi kalau itu dia utul ilma, itu ada dua yang dia dapat. Yo soleh, yo alim. Ada nggak orang soleh nggak alim? Banyak orang soleh nggak alim. Misalkan yang desa-desa ngono ya, kiai-kiai masjid, kiai musola, itu banyak yang soleh. Ngaji nggak pernah minta bayaran. Guru-guru TPK itu loh, ya nggak pernah bayaran, nggak minta bayaran. Belahnya pitik paling diwenin dase. Kan gitu-gitu orang soleh itu loh. Ada orang datang malam-malam hari minta apa, Pak Yai, anak saya sakit panas, minta suwu itu ya disuwu itu ya, nggak pernah bayar kan. Apa enak kiai-kiai dibayar ngono kan nggak ada. Itu berarti soleh. Ya orang soleh. Tapi orang soleh itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi tiangnya negara. Jadi tiangnya agama, tiang negara itu kalau ada orang soleh. Istilah Jawa itu apa? Orang soleh itu satrio piningit. Gue satu piningit apa? Satu lagi apa? Si jenis satrio piningit loh, Ratu Adil ya. Berarti bener. Jadi orang begitu namanya adalah satrio paningit. Para kesatria yang menjaga, melindungi negara, melindungi tanah air, tapi orang nggak tahu bahwa dia adalah pelindung tanah air. Jadi sesungguhnya NKRI kuat itu bukan tentaranya yang banyak, bukan tentaranya yang bagus, bukan itu sebetulnya. Tapi ada orang-orang yang soleh, yang setiap hari mendoakan. Ya, mendoakan apa? Mendoakan ya Allah berikanlah
waslih baldatan thayyibatan gitu ya. Terus waktu khotbahnya loh, hadhihi baldah khoson wa bultanil muslimina amah gitu ya. Itulah yang menjaga negara itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan banser-banser itu dalam konteks ini selalu berdoa begitu itu nggak pernah minta bayaran, itu berarti banser itulah yang menjaga negara NI, bukan tentara. Tentara kalah. Kalau mau bansernya seperti itu, bukan yang hanya banser cuman jaga jaga parkiran nenek pengajian ya, tapi ikhlas itu ya, ikhlas itulah keikhlasan orang-orang soleh itu begitu itu. Jadi orang soleh itu orang yang melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, tapi dia nggak pernah minta apa-apa, itulah keikhlasan kepada Allah. Dan ini yang nggak diketahui oleh kita, nggak pernah digaji oleh negara, tapi dia sesungguhnya menjaga negara. Ya bukan pegawai negeri. Kalau orang seperti saya itu nggak bisa soleh. Lah, uang masih mendapatkan bayaran kok. Bayarannya dari apa? Bayaran dari uang pajak. Pajak apa? Ya macam-macam. Ono pajak pertanian, pajak PBB, pajak sepeda motor, ada juga pajak tempat-tempat hiburan, pajaknya karaoke. Jangan-jangan sing tak pangan itu pajak kok LC kuwi. Ojo-ojo ya, sing tak pangan iki pajaknya teko LC. Itu teko LC itu lho. LC apa LC kuwi singkatane? Kok LC iki lho apa? Kasih lagunya apa? Mangku apa? Oh, Purel itu ya, Purel ya. Iya, Mangku Purel itu ya. Jangan-jangan pajak dari itu gitu loh. Jangan-jangan pajak dari itu gitu loh. Atau pajak minuman keras, kan ada juga pajaknya itu ya. Atau jangan-jangan penghasilan negara dari judi online itu loh. Ayo piye nek ngono kuwi. Bisa jadi kan? Makanya sampean ojo cita-cita jadi pegawai negeri loh. Jangan terlalu bangga jadi pegawai negeri. Ya iku resikonya gak iso soleh. Gak iso soleh. Kalau ingin soleh betul itu ya, jadilah pengusaha. Tapi pengusaha yang apik gitu ya. Ojo pengusaha yang kemudian digunakan untuk TPPO gitu ya. Tempat untuk penyucian uang gitu ya. Money laundry itu enggak begitu gitu ya. Makanya yang dijamin masuk surga nanti bersama surga itu apa? Termasuk adalah para pengusaha yang sodik, yang pengusaha yang sidik itu, yang jujur, itu pengusaha yang seperti itu. Kalau pegawai pemerintah itu ya gampang lah, masuk nerakanya lebih gampang. Karena itu sesungguhnya mahasiswa yang nanti masuk surga lebih dulu adalah mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dari kampus itu loh. Lah ya apa itu? Lah kalau beasiswa dari kampus itu berarti kan uang negara yang dari pajak tadi itu. Kan ada kan yang dari bebas uang kuliah, KIP kuliah wis wewenang minta ampun. Mestinya sedih sebetulnya itu ya. Kalau saya mendapatkan beasiswa dari KIP kuliah, kudune sedih gitu loh. Ini halal poga yo. Halalnya halal tapi ya itu tadi itu campur antar macam-macam gitu ya. Nah, wis kok nyapu ngomong barang itu ya. Jadi mengalahkan itu cara begitu itu. Jadi ada kelompok yang menggunakan cara-cara jahiliyah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan duniawinya ya. Untuk kepentingan duniawiyah. Makanya Al-Qur'an turun itu apa sebetulnya? Apa kok sebagai mukjizat yang sampai yaumil qiyamah? Karena Al-Qur'an bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Informasi-informasi yang dalam Al-Qur'an itu semua adalah ilmu pengetahuan. Coba, berapa ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan? Terkait dengan pertanian, terkait dengan perikanan, terkait dengan hasil hutan itu ya. Terkait dengan pertambangan, itu ada semua dalam Al-Qur'an dijelaskan semuanya. Kemudian tentang ilmu alam, BMKG, tentang angin itu ya, macam-macam. Kemudian Al-Qur'an dengan di situ caranya apa? Al-Qur'an memberikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, Al-Qisasu fil Qur'an. Kisah dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya
Di samping memang faktual, nyata kisah itu bisa dilakukan cek gitu ya, cek ilmu pengetahuan. Itu juga ada makna yang lain. Misalkan Al-Quran menceritakan tentang Nabi Dawud. Nabi Dawud itu apa? Apa keistimewaan Nabi Dawud? Nabi Dawud itu ya wayang wayang furih ya. Salah satunya wayang furih. Itu kita kan bisa belajar menggunakan angin. Jadi angin itu kan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Misalkan kita mau menanam sistem tanam ya, pertanian, itu harus dibaca sistem angin. Sistem angin dibaca. Nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan sistem angin itu kita bisa gunakan lomba layangan itu loh. Kalau kita tahu sistem angin itu ya, itu kita bisa menang itu loh. Kapan sih angin itu pindah dari angin utara ke angin selatan? Kapan selatan ke utara? Makanya namanya kan BMKG itu ya. Dan kita bisa aman misalkan ada banjir, ada angin puting beliung. Itu kita bisa tahu, kita bisa menghindar sehingga bisa memungkinkan keselamatan orang. Salah satunya itu. Yang kedua, misalkan Nabi Dawud itu bisa menjadikan batu menjadi baja, ya bisa baja. Ini kan ilmu pertambangan. Jadi batu-batu itu bisa dikelola, ternyata bisa menjadi bisa menjadi mineral. Karena batu itu adalah semua batu itu kan dari tanah bawah, diuncalnya oleh sebuah gunung gitu ya, lahar dari kawah itu yang kemudian memiliki unsur yang sekian banyak. Ada unsur uranium, ada unsur emas, ada unsur besinya, ada unsur tembaganya, ada unsur macam-macamnya, belerang ya, ada unsur yang semua itu kalau kita tahu ilmu pengetahuannya tentang mineralogi, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Ya, hanya kemudian kita sekarang, umat kita sekarang itu nggak bisa menerjemahkan apa sih kisah-kisah dalam Al-Quran sesuai dengan zamannya itu loh. Sekarang pertambangan semua dikuasai oleh orang-orang barat. Karena mereka belajar itu loh. Mereka belajar. Padahal dulu doanya Nabi Ibrahim itu kan ini loh. Sayangnya doa Nabi Ibrahim gak dikabulkan oleh Allah. Yaitu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berilah rezeki bagi orang-orang yang beriman. Tapi jawaban Allah apa? Yo tidak hanya orang beriman, yang tidak beriman pun tetap kami berikan. Lah sing sregep golek rahmati Allah, golek rezekine Allah, itu mereka yang enggak beriman kok. Lah kita itu apalagi secah nom-nom sudah dijejali dengan Ad-dunya sijnun lil mu'minin. Ya wa jannatun lil kafirin. Wal akhirah ya sijnun lil kafirin wa jannatun lil mu'minin. Nek ngono wis gak usah gak usah gak usah kerja wis. Wong iku sengsara itu wis takdir awake dhewe. Itu bukan takdir itu konyol itu loh. Itu bukan takdir, itu konyol. Ngapain kita belajar matematika? Matematika nggak ada di pitakan kubur. Kenapa seperti itu? Kenapa kita belajar rumus-rumus fisika? Kenapa kita kita belajar rumus-rumus kimia? Ngapain? Ternyata begitu kita loro, mesti butuh rumus kimia. Kita butuh apa? Obat. Ya kita butuh obat. Ya sekarang kalau kita butuh obat, mana yang bisa kita beli obatnya? Ya mereka yang tidak beriman kan akhirnya. Mereka yang tidak muslim. Kenapa seperti itu? Coba contoh sederhana lah ketika Covid. Yang menemukan antivirus sebenarnya apa? Vaksin. Siapa? Arab toh? Gak enak. Mana dunia Arab menemukan vaksin? Nanti kalau Arab mungkin vaksinnya namanya Alif Bakta itu ya. Atau vaksin apa gitu ya.
Masa ada vaksin Al-Fatihah gitu ya. Ya vaksinnya kan semua orang-orang barat. Kenapa? Mereka yang mau kerja, mereka yang mau belajar. Kita yang nggak mau. Ya, kita yang nggak mau. Padahal yang namanya kita, wah itu kan masalah duniawi, nggak usah lah kita, nggak usah nemen-nemenin lah. Yang penting adalah ukhrawi. Padahal yang namanya ad-dunya majru'atul akhirat. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Loh kalau kita nggak membuat jembatan, jembatannya kita hancur, mana bisa kita sampai? Kita mau ke benane genteng, kemudian ondone ceklek. Yo wes kita nggak bisa benane sana. Lah sana yang punya ondo. Ya tidak hanya ondo kan mereka itu. Mereka punya drone yang bisa ngangkat manusia, cret. Kita ngaplu, waduh tiba di benane karo wong bayarne. Kan begitu itu ya. Akhirnya apa? Yang bisa cukup minyak. Siapa yang cukup minyak? Yang cukup emas, Freeport. Yang cukup minyak itu Exxon Mobil. Ya orang Rusia, orang Jerman, orang Amerika, kita ngaplo gitu ya. Kenapa? Kita nggak menyiapkan jembatannya tadi itu. Oh jangan-jangan saya mlebu surga itu wong-wong iku jane yon. Karena wala tangsa nasibaka minat dunia. Jangan kau lupakan duniamu gitu loh. Makanya belajar ilmu pengetahuan jadi sangat luar biasa. Itulah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam itu sangat luar biasa perkembangannya. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Yang itu dikembangkan oleh dunia Islam. Sekarang kita sudah kalah jauh dengan dunia barat terkait dengan ilmu pengetahuan. Yang sudah mulai muncul itu kan hanya di dunia Islam itu hanya Iran sekarang. Iran, tapi baru ilmu fisika dan kimia di Iran itu. Ya, yang lain belum itu ya. Negara-negara lain masih umek tok itu ya. Yang dipikirnya apa? Wes sapa sing dadi presiden. Sing dadi iki nesu demo itu loh. Jadi yang lain-lain sudah bisa membuat pesawat olang-alik. APD bolak-balik demo tok. Demo kok bolak-balik itu loh. Kok gak pesawat yang bolak-balik? Ya yang lain sudah bisa membuat drone itu ya. AWD cuman apa? Cuman membuli, lok-lokan, gak ada gunane. Gak ada gunane. Ya kita sana sudah membuat drone AWD wis cerita tentang apa jenenge dolanan surga ngono lho. Aneh dolanan surga jarene. Aneh, itu bahasanya dulu kalau bermain itu di surga itu. Nanti kalau ke dunia itu nanti kelihatan main pasir di surga. Surga kok ono pasir to yo, iku surga ndi jangan-jangan neng popoh gitu loh. Masa sikile kena pasir iku lho. Ojo-ojo neng kedung tumpang itu loh. Ndelok segara ngono iki lho. Jadi karena itu kita sekarang harus berpikir cerdas terkait dengan isu-isu yang begitu-begitu itu, apalagi yang lebih banyak hoax gitu ya, hoaxnya. Mereka ingin menyamakan dengan cerita itu, inginnya sama dengan Al-Quran juga banyak kisah Al-Quran ya. Cerita tentang nabi-nabi, mereka enggak cerita tentang mbah-mbahnya. Sepertinya Al-Quran. Al-Quran itu kisah-kisah yang diangkat, itu kisah-kisah real. Betul-betul ada pembuktiannya. Misalkan Fir'aun, tentang Fir'aun, ada Fir'aunnya betul-betul ada. Tagnya juga ada tagnya. Ada yang namanya misalkan rajanya Mesir pada waktu itu namanya Ramses itu ya. Ada pembuktiannya, yaitu apa? Mumi. Ada pembuktiannya. Yang sudah ditemukan Ramses II itu. Yang disinyalir itu ada zat garam dalam dalam mumi itu gitu ya. Berarti mumi inilah yang semasa dengan Nabi Musa. Ada bukti sejarahnya, ada bukti ilmu pengetahuan. Lah bagaimana kita mau membuktikan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya? Maka ada yang disebut sebagai ilmu arkeologi. Jangan kemudian ilmu-ilmu begitu diharamkan, ilmu arkeologi haram. Semua haram semuanya. Yang mengharamkan sebetulnya siapa? Yang mengharamkan itu ya bukan kita sebetulnya, bukan Islam. Tapi karena kamu nggak cerdas jadinya, karena kamu nggak bisa jadinya haram. Wes ojo dibelajari ilmu itu ilmu kuwi bisa menyesatkan orang. Ya karena kamu nggak bisa, hanya buat begitu itu. Sekarang juga ada DNA itu haram. Ya karena kamu kalau di DNA itu jangan-jangan kamu keturunan Fir'aun itu loh.
Ya makanya kok DNA kok haram itu loh. Iki piye toh? Wong itu perkembangan ilmu pengetahuan kok. Itu perkembangan ilmu pengetahuan dan itu sudah banyak. Dari sejarah itu sudah bisa mengetahui. Makanya salah satunya itu kan misalkan mumi ya. Mumi itu tes DNA loh. Tes DNA itu DNA siapa sih? Ada nggak DNA-nya terkait dengan apa gitu ya? Ada semuanya. Ada semuanya. Makanya kita itu kadang-kadang mengharamkan sesuatu yang kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa, jadinya nggak boleh. Kita nggak bisa, nggak boleh. Kita nggak bisa, nggak boleh. Berarti orang yang selalu mengharamkan ilmu pengetahuan itu sebetulnya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Jadi ya itulah yang terjadi sekarang kita itu seperti itu. Tapi apapun maka dari sekian banyak agama-agama itu kenapa wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak dinamakan dengan Muhammadnya. Tidak Kristen, tidak Yahudi gitu ya. Tapi namanya agama Islam. Islam itu apa maknanya? Ya selamat bisa. Bisa juga namanya perdamaian. Bisa juga namanya pasrah. Ya pasrah. Itu Islam. Karena itu sebetulnya da'a ilallahi, agama-agama Allah semua itu sebetulnya ya mengajarkan semua pasrah kepada Allah. Ya semua agama mengajarkan orang itu pasrah pada Tuhan. Pada Tuhan. Yang beda itu apanya? Yang berbeda itu kan syariatnya. Istilahnya misalkan orang ibadahnya yang berbeda. Tapi semua agama sebetulnya semua agama Semitik namanya atau agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam ada satu cirinya yang utama ketika ibadah. Ada rukuk, ada sujud. Nah, itu semua seperti itu. Kalau kemudian yang lain itu sudah berubah itu ya silakan aja ya. Tapi ininya agama Samawi itu begitu itu ada rukuk, ada sujud. Itulah yang disebut sebagai agama Semitik dari kaum Semit itu ya. Itu agama Semitik begitu itu, agama Ibrahimi. Nah, maka Nabi Ibrahim itu wa ma ana minal musyrikin ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman. Jadi Nabi Ibrahim juga sebagai muslim. Musliman itu hanifan musliman, agama yang hanif, agama yang lurus. Ya tidak menggok-menggok, agama yang tidak berbelok misalkan menjadi benda. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat benda. Itulah agama Nabi Ibrahim begitu itu. Makanya namanya hanifan musliman. Hanifan musliman. Yang muslim itu siapa? Yang muslim itu ya yang hanif itu ya. Agama yang lurus. Yang kalau kita dalam Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang tidak goyah. Ya. Itu yang disembah hanya Allah, bukan yang lain. Bukan benda-benda, bukan selain Allah. Misalkan menyembah makhluk-makhluk selain Allah gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Islam. Nabi Isa Islam. Nabi Musa Islam. Islam dalam pengertian Muslim tadi itu ya, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang suka perdamaian. Makanya seluruh salamnya orang beragama itu semua kan ya salam damai. Assalamualaikum. Ya damailah untuk kalian semuanya. Ya salam dalam bahasa Ibrani. Ya salam itu ya juga damai. Kalau dalam agama Hindu apa? Om, Santi, Om. Ya damai sama. Kalau di Buddha namanya apa itu? Yang di Cina itu? Sanjay. Amitabha itu hormat, Amitabha itu ya. Sanjay itu ya juga damai. Agama itu damai. Ya damai. Karena agama itu damai, maka orang Islam itu da'a ilallahi fal mustamsikuna. Mongko utawi kang padha
cekelan sira kabeh. Fal mustamsikuna mongko padha cekelan sira kabeh. Bihi kelawan agamane Allah. Bihi kelawan dinullah. Bihi kelawan agamane Allah. Iku mustamsikuna padha cekelan kabeh. Bihablin kelawan tali utawa tampar. Bihablin kelawan tali utawa tampar. Ghairi munfasimin kang ora pedot. Ya kang ora pedot. Karena itu kalau sesungguhnya orang itu Islam, ini semua damai semua. Bersatu. Jadi makanya dalam Al-Qur'an apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu ngapurancang utawa apa jenenge iku? Iku cekelan. Apa cekelan? Wa'tasimu itasim itu ya, munfasimin. Bukan pedot-pedot. Wa'tasimu itasimu berpegang teguh, berpegangan. Cekelan. Ya cekelan kabeh. Bihablillahi dengan apa? Dengan taline, maksudnya talinya itu apa? Talinya itu ya berdasarkan apa? Berdasarkan Allah gitu loh. Karena itu sesungguhnya kalau kita itu kita itu tujuannya semua karena Allah, maka sesungguhnya umat Islam itu nggak akan ada yang perpecahan, nggak ada yang perpecahan. Kenapa kok jadi perpecahan? Karena sudah bukan habillah. Ada yang paling banyak kan habil mal, kan itu kan habil jah, apa tali uang, rebutan anggaran itu loh, rebutan honor, kemudian hablul jah, yaitu tali jabatan itu ya, rebutan jabatan. Kabeh pingin jadi bupati itu ya, pingin jadi DPR. Nah, itu kemudian antar orang itu sama, saling bertempur. Kenapa? Karena sama-sama ingin menjabat. Podo Islami itu ya, kadang-kadang malah podo NU nih itu loh. Ya podo NU malah ngelok-ngelokan podo NU nih, remuk akhirnya. Karena itu segala sesuatu itu ya kita kembalikan. Berarti kalau niatnya itu kepada Allah nggak akan pernah terjadi yang namanya gontok-gontokan, nggak akan pernah terjadi. Berarti kalau misalkan konflik yang ada pada kita, apakah konflik politik atau konflik apa, sosial itu ya, itu lebih banyak karena apa? Karena nafsu manusianya. Seperti yang kita jelaskan pada waktu yang dulu ya, ada nafsu duniawiya yang paling kuat. Ya, yang nafsu itu yang kemarin saya ulangi lagi, nafsu itu dari dalam dirinya, kemudian ditambahi ada bisikan setan yang masuk dalam diri kita. Ya itu klop ngene sepingine ngene, setannya ya seneng-seneng. Zaman dulu, zaman nabi dulu, setan kan ketok. Zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh gitu ya, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad pun itu ya. Masih ada setan itu kelihatan, ngetok setan itu. Sehingga orang dulu untuk menghindari godaan setan itu mudah, wong setannya ketok kok. Lah saiki setannya nang ndi? Gak kok ketok. Setannya wis mlebu nang nggon awake dhewe. Jadi setannya itu sudah masuk ke dalam relung kita itu ya. Sehingga sekarang setan sudah dipensiun itu loh. Karena apa? Sudah diganti oleh sangat diganggu gitu loh. Jadi tinggal nganu ada kaya misalkan dulu masih kecil pernah dolenan adu jangkrik. Jenenge jangkrik iku ya wis nang jero ngono kan pengin sifatnya jangkrik kan pengin gelut ya. Lah awake dhewe apa jenenge? Nah, kileni. Jadi sekarang setan itu enggak lagi menggoda, tapi cukup ngileni. Ayo. Kaya adu jago, kemudian adu apa jenenge? Adu jangkrik mau, terus adu wedhus. Tinggal ngebrok itu ayo wes beres. Nah, karena itulah kemudian kita jadi nggak tahu siapa yang ngileni.
Ya, nilai seperti itu. Makanya yang paling penting adalah apa? Yaitu da'a ilallah. Nabi mengajak apa? Nabi mengajak kembali kepada dinillah. Ya, ngajak kepada Allah. Ayo kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Jadi ayo kembali kepada Allah. Jangan kemudian kita dengan nafsu-nafsu yang seperti itu, tapi karena itu sudah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat itu ya. Sama. Makanya dulu Islam itu kekuasaan Islam itu hancur misalkan di waktu misalkan apakah masa khalifah Rasyidin misalkan. Khulafaur Rasyidin hancur. Diganti masa kekhalifahan Bani Umayyah hancur juga. Ganti Abbasiyah hancur juga. Kemudian macam-macam lah, Bani Fatimiyah macam-macam ya. Kemudian Ayyubiyah macam-macam, atau Umawi di Andalusia hancur. Kenapa? Karena saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Karena itu kalau masalah politik itu memang harus disiapkan betul. Kalau orang Islam itu tidak haram ke politik gitu ya. Tapi di politik itu rawan. Yang namanya saling menjegal, saling menghancurkan antar kawan itu sangat rawan. Maka disiapkan betul. Semua orang yang masuk ke politik disiapkan betul mentalnya. Jangan mental menjatuhkan lawan, tapi mental menjadikan diri orang yang hebat itu loh. Ya dalam politik nggak bisa, susah. Karena dalam politik apa? Tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi. Yang adalah kepentingan abadi. Yang abadi kepentingannya, semua kepentingan. Karena itu rawan. Ya berarti bisa jadi kita itu menjadi setan betul itu ya. Dan kita bisa menjadi lebih jahat daripada setan itu sendiri. Karena itu besok di neraka itu setan malah oleh ganjaran kan itu kan. Wah, setan lebih ringan ininya karena apa? Karena saya sudah menjalankan tugas kalau itu ya. Ya dia kan bukan karena saya, tapi karena dia sendiri. Ayo, ya Allah, itu manusia kan lebih jahat daripada saya. Masa saya dimasukkan ke ke api dengan suhu derajat 1000 derajat Celcius. Sementara manusia yang lebih jahat daripada saya kok hanya cuma 500, nggak mau. Manusia ya harus berapa itu 8000 derajat Celcius, yang itu hampir sama dengan nuklir itu loh. Ya remuk bunyi gitu ya. Jadi abu sret hilang dari manusia abu ngono itu. Jadi nanti jadi abu-abu semuanya. Jadi manusia abu-abu. Ya, itulah salah satu bagian terpenting kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang bisa sepanjang masa. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab ilmu pengetahuan. Sementara kitab-kitab sebelumnya tidak ada menyinggung ilmu pengetahuan. Lebih banyak apa? Lebih banyak doa, lebih banyak keimanan murni gitu ya. Terus begitu itu. Tapi kalau Islam itu kitab Al-Quran itu adalah kitab yang berbicara juga masalah ilmu pengetahuan. Sehingga Al-Quran solihun likuli zaman, wa solihun likuli makan. Jadi sesuai dengan masanya, sesuai dengan ininya. Itulah yang disebut sebagai mukjizat mukjizat Kanjeng Nabi yang paling besar, itu adalah Al-Quran. Maka kalau ada orang bilang mukjizat terbesar Kanjeng Nabi itulah Al-Quran, memang begitu. Yang lain kan sekarang misalkan tongkat kan enggak lagi solihun likuli zaman, wis gak payu kan. Ini tongkatnya Nabi Musa. Digawa kena dindi itu ya. Makanya kalau ada orang ini rambutnya Nabi, wah nangis-nangis. Itu bohong. Nabi enggak mengajarkan begitu. Enggak mengajar material begitu itu. Kan beberapa sekarang sedang rame toh itu, neng TikTok, neng apa kuwi? Neng apa? Ya neng YouTube itu loh. Kan wakil toh wong jarane nggawa apa rambutnya Kanjeng Nabi itu loh. Ini Kanjeng Nabi rambutnya kemudian dicium-cium. Itu tolong yang pernah melakukan itu tobato gitu loh. Tobato gitu loh. Tobato maksud syahadat nah itu loh. Itu satu di samping Nabi nggak pernah mengajarkan itu, tapi juga nggak ada rambut Nabi nggak ada. Opone jare saiki nyari iki darah Nabi sama keringat Nabi. Kok iso iki lho?
minum darah Nabi katanya. Lah mau jelas Islam itu jelas mengharamkan minum darah kok. Katanya darah Nabi diminum. Iki lho menyalahi Al-Qur'an itu lho. Yo. Padahal iku yo getih apa, Mbah? Itu paling yo getih-getih kiri apa getih apa lah itu. Sehingga orang kemudian menjadi sangar, menjadi keras. Hatinya kan itu kan karena makan-makan barang begitu itu. Kok jarane kok getih Nabi di. Gila aku ya wano. Ini musyrik itu ya. Mestinya orang-orang begini ini harus dilarang di Indonesia. Kudunya diusir itu loh dari Indonesia itu. Diusir dari Indonesia. Gak boleh orang melakukan hal seperti itu. Karena ini menyimpang, ajaran itu sudah menyimpang dari tauhid. Sudah menyimpang dari tauhid. Masuk kemudian ada lagi katanya ini ada kiswah Rasulullah. Kiswah Rasulullah, tapi padahal yang sofi wakeh dulu. Ya kadang kita itu, wah Masya Allah, kita kan terpengaruh hal-hal yang begitu itu loh. Padahal Islam kan mengajarkan rasional. Itu kan gak rasional, misalkan rambut Nabi, kok wakemen rambut Nabi? Wakemen rambut Nabi. Berarti Nabi zaman dulu berarti rambutnya kan dipotong kemudian disimpen toh. Ya kalaupun toh ada itu ya mungkin sudah katanya sih ada katanya, tapi di museum di Turki sana. Tapi kan paling ya mbuh bener apa gak. Ono sing jane sandalin Nabi. Mosok sandalin Nabi kok apik men lho. Itu kan gawean pabrik endi lho. Diciumi ngene-ngene Masya Allah. Islam gak pernah mengajar begitu, Nabi juga gak pernah mengajar begitu-begitu. Sampai mencium-cium begitu itu gak pernah. Nabi gak pernah begitu-begitu. Karena tolong kalau ada orang-orang yang atau kelompok yang begitu-begitu tolong jangan diikuti. Jangan diikuti. Lah untuk pemerintah lebih baik itu harus dicegah begitu itu. Tolong MUI juga sama, jangan menghukumi MUI hal haram tok itu ya. Yang begitu-begitu juga itu kacau itu cara berpikirnya. Itu sama dengan merusak iman, merusak tauhid. Merusak tauhid betul ya. Ya semoga aja lah kita tetap bisa menjaga iman kita. Tapi jangan lupa ilmu kita juga sama. Iman hanya beriman, bukan hanya ya. Iman itu bisa menciptakan orang yang soleh, tapi berilmu itu bisa menjadikan orang alim. Soleh bisa baik, tapi tidak bisa berkembang. Alim nanti itu bisa menjadi soleh dan bisa mengembangkan umat manusia. Yo saiki misalkan wong kon soleh kabeh, terus yang kon nandur pari sopo? Pari tandur wes, gak usah macam-macam lah. Kita itu saja pada Allah, takwa kita. Kita bertakwa, kita Yus pokoknya lo tawakal aja lah, tawakal Allah. Tandur wes go mulih karep-karepmu, tukul karepmu, ora karepmu kabeh terserah Gusti Allah. Ya modar parine. Gak pernah panen mangan apa. Tapi ada yang disebut sebagai ilmu pertanian itu loh, ilmu pertanian. Saya kira itu saudara semuanya. Yang penting kalau kita ingin ingin bersatu, kita ingin itu berjalan bersama meskipun berbeda. Tapi kalau tujuan kita itu hanya kepada Allah, insya Allah perbedaan itu tidak akan menjadikan perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal.